Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dan kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Dan semoga kita tetap sehat selalu. Di acara kali ini kita akan melakukan seri berbagi bincang sore. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu ada pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan, pembacaan doa, pemaparan materi oleh narasumber, sesi foto bersama, diskusi dan tanya jawab, kalimat penutup dari narasumber, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang pertama yaitu pastikan gawai dan piranti yang Bapak dan Ibu rekan-rekan gunakan dalam kondisi terisi penuh. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas pada saat tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Mohon Bapak atau Ibu atau rekan-rekan menggunakan mode sunyi atau mute dalam sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak atau Ibu rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Bapak atau Ibu rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak atau Ibu rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Bagi Bapak atau Ibu rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar, dapat mengatur visual dengan menggunakan metode landscape. Apabila Bapak, Ibu, atau rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom percakapan. Selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu tema yang akan dikaji dalam sesi berbagi kali ini, yaitu pentingnya menjaga kesehatan jantung dengan memanajemen jadwal tidur yang baik. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Kak Lutfi selaku relawan RBA selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa kabar? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Senang sekali kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Makfirah Ilahi, yang akan memandu sesi berbagi bincang sore pada kesempatan kali ini. Di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai tema pentingnya menjaga kesehatan jantung dengan memanajemen jadwal tidur dengan baik. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab nomor 1 kematian di dunia. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2020, sekitar 16% kasus kematian yang dialami oleh orang-orang di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Selama ini, penyakit jantung sering dianggap sebagai penyakit orang tua. Namun nyatanya, penyakit jantung menyerang 1 dari 10 orang Amerika yang berada pada usia produktif. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya kemampuan untuk memanajemen jadwal tidur yang baik. Pada kesempatan ini, semua materi akan dibahas oleh dua narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Edwin Suryo Iman Winoto, SPPD, selaku staf DIPD Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya. Narasumber yang kedua yaitu Kak Amelia Pubarika selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Baik, pemateri kita saat ini sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti pada sesi pertama, kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Edwin Suryaiman Winoto dengan tema pengaruh jadwal tidur dengan kesehatan jantung, dengan durasi kurang lebih 20 menit. Kemudian dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu paparan materi mengenai tips menjaga manajemen perilaku di masa kesibukan yang padat, yang akan dipaparkan oleh Kak Amelia Mubarika dengan durasi kurang lebih 20 menit. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Edwin Suryaiman Winoto, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk pembawa acara juga moderator ya, Di Lutfi sama Dek Fatkan Fajar ya ini tadi ya. Saya izin share screen dulu ya. Izin bertanya, apakah slide saya sudah nampak semuanya? Sudah, Pak. Jelas. Nampak ya. Baik. Selamat sore, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya awalnya masih bertanya-tanya. Awalnya yang mengontak saya itu Dokter Adi, Dr. Dana Aditya. Beliau tahu-tahu nanya di speaker ya. Ya ini dalam tanda kutip webinar lah ya, webinar awam yang dipromotori oleh Ruang Baca Akil ya, bener ya? Namanya RBA itu apa? Singkatnya Ruang Belajar Akil atau apa ya? Bener ya? Iya, Pak, Ruang Belajar Akil. Ruang Belajar Akil ya. Oke, jadi saya sebenarnya baru tahu pasti ruang belajar akil, terus akhirnya saya buka YouTube-nya juga jadi tahu. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini suatu metode yang bagus juga ya untuk kita bertukar informasi, ada wahana seperti ini yang sifatnya edukatif banget lah ya. Jadi saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan harapannya semoga hari ini kita sama-sama bisa mendapat ilmu yang baru, bisa diaplikasikan terlebih ya. Oke, topik yang menarik juga yang diberikan ke saya ya, pentingnya menjaga kesehatan jantung dengan manajemen jadwal tidur yang baik. Kalau di forum ilmu seperti ini jarang sekali dibahas. Ya, kalau dari saya di bagian medis ya, itu jarang sampai kita telaah lebih lanjut ke hal terkait tidur. Tapi ternyata topik ini ketika dikulik, ya akhirnya kan saya terpaksa ngulik ya. Waktu ngulik ternyata kok ini juga manfaatnya besar, efeknya, dampaknya juga besar. Jadi saya rasa ini topik yang menarik untuk bisa kita diskusikan sore hari ini. Oke, jadi ini CV dulu saya ya, supaya kalau nggak kenal kan nggak enak ya. Jadi saya menyelesaikan semua pendidikan saya semuanya di Malang. Jadi saya asli Malang, pendidikan semua juga di Malang. Sempat merantau sebentar pada saat selesai pendidikan dokter. Saya ke Papua Barat, ya waktu itu ke Raja Ampat selama 4 tahun ya. Setelah itu saya kembali ke Malang, sekolah lagi untuk pendidikan spesialis. Dan saat ini saya bergabung di Departemen Ilmu Penyakit Dalam ya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi mengajar juga di Fakultas Kedokteran dan juga pelayanan di Rumah Sakit Saiful Anwar sebagai rumah sakit pendidikannya ya. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke topik yang akan kita diskusikan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya bikin outline dulu supaya kita tahu apa saja sih hal-hal yang akan kita capai, yang akan kita kulik hari ini. Jadi ada 6 hal ya setidaknya yang saya coba untuk pecah ya. Jadi outline untuk materi kita sore hari ini. Yang pertama sih latar belakang ya, beban masalah penyakit jantung, kenapa kok ini menarik untuk kita angkat, untuk kita diskusikan. Kemudian batasannya, apa sih sebenarnya penyakit jantung itu gimana ya. Kemudian kenapa atau bagaimana penyakit jantung itu bisa terjadi, kemudian bagaimana kaitannya sesuai dengan topik kita, tidur dan penyakit jantung, atau nanti saya akan lebih fokuskan ke penyakit kardiometabolik. Dan kita juga belajar
apa sih sebetulnya yang terjadi saat kita tidur. Jadi tidur itu nanti ternyata kita akan sama-sama tahu bahwa tidur itu hal yang sifatnya kompleks ternyata. Banyak hal yang terjadi pada saat kita tidur ya. Kemudian bagaimana kita achieve, mencapai tidur yang berkualitas. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan latar belakang. Ini saya sampaikan berapa key facts ya terkait penyakit jantung. Key facts itu atau fakta-fakta kunci yang saya ambil dari WHO ya, kemudian saya juga ambil dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan data riset kesehatan dasar ya. Jadi kalau berdasarkan World Health Organization sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Dek Lutfi ya sebagai moderator, jadi penyakit kardiovaskuler, jadi penyakit jantung itu merupakan penyebab kematian terbanyak secara global ya. Global itu artinya seluruh dunia ya. Data kematian seluruh dunia kalau digabung nomor satu penyebab kematian itu adalah kardiovaskuler atau penyakit jantung. Dan hitungannya pada tahun 2019 yang lalu diperkirakan 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Ya, itu dalam 1 tahun loh ya. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan data COVID ya, COVID itu angka kematiannya sekitar 6, sekian juta jiwa worldwide sampai saat ini dalam 2 tahun kita pandemi. Artinya sebenarnya penyakit jantung ini ya burden-nya atau bebannya gede banget ya, karena angka mortalitasnya cukup besar sekali ya. Dan ini sebenarnya 32% dari seluruh angka kematian global. Ya, jadi kalau ada angka kematian 32%-nya itu 17,9 juta itu akibat penyakit jantung. Dan 85% dari 17,9 jutanya itu adalah kasus serangan jantung dan stroke. Nanti kenapa kok ada stroke masuk, Dok? Nah, itu nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian yang menjadi fakta menarik lagi adalah lebih dari 3/4 angka kematian. Jadi kalau 17,9 juta itu tahun 2019, 3/4-nya itu angka kasus kematiannya terjadi di negara dengan penduduk berpendapatan rendah menengah. Nah, Indonesia itu masuk di situ. Ya, Indonesia adalah termasuk negara dengan pendapatan menengah. Jadi di negara kita ini termasuk area ya atau tempat di mana kasus penyakit jantung ini masih menjadi beban yang cukup besar ya. Data di Riskesdas ya Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa penyakit kardiovaskuler itu tiap tahun jumlahnya terus meningkat ya. Dan dia juga menempati peringkat tertinggi penyebab kematian di Indonesia. Jadi ini sinkron datanya. Data global WHO dan data di Indonesia itu sesuai ya. Dan ternyata kasus kematiannya juga masuk pada ranah atau menyerang usia-usia produktif. Jadi usia produktif itu usia ketika kita masih kuat untuk beraktivitas ya. Kalau di Indonesia kan batas usia produktif sampai usia 55 tahun ya. Oke, kemudian yang menarik lagi, nah saya sampaikan juga bahwa tidak cuma urusan kematiannya yang gede, tetapi penyakit jantung ternyata juga menduduki peringkat pertama pembiayaan kesehatan. Jadi Indonesia ini kan sudah mulai bergeser ya, bahwa pembiayaan kesehatan itu tidak lagi orang mandiri berobat bayar sakit, bayar sakit, bayar. Tapi bagaimana dana itu dikelola dari seluruh penduduk, semuanya dikelola untuk kemudian dialokasikan pada orang yang sakit, yang memindahkan risiko artinya ya, jaminan kesehatan. Nah, ternyata biaya yang dikeluarkan oleh BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan itu yang paling gede keluarnya ya ternyata untuk penyakit jantung ya. Jadi di sisi lain angka kematiannya gede, di sisi lain juga ternyata ini memberi beban ke keuangan negaranya besar. Jadi BPJS ini kan masih jadi masalah juga kan, semakin banyak orang sakit ya BPJS akan keluarnya besar terus, terutama pada kasus penyakit jantung ya. Nah, baru sekarang kita coba beranjak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit jantung? Jadi, kalau jantung itu kan satu organ ya. Jantung itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Jantung itu kan fungsi pompa. Kalau kita belajar biologi SMA pasti juga tahu. Jantung itu fungsinya memompa darah. Nah, memompa itu tidak mungkin dia memompa sendiri tanpa ada salurannya. Ya. Kemudian dia tidak mungkin memompa kalau tidak ada ujung pangkalnya, ya. Jadi jantung itu sebenarnya menjadi salah satu bagian dari satu sistem sirkulasi. Kalau kita belajar biologi ya, sistem sirkulasi itu ya nanti ada jantung dan pembuluh darah. Makanya itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan penyakit jantung itu dengan penyakit pembuluh darah. Nah, kalau ada istilah penyakit kardiovaskuler itu adalah istilah atau terminologi secara medis yang menggambarkan penyakit ya atau kelompok penyakit yang dia menyerang jantung dan pembuluh darah. Karena bahasa
latinnya jantung itu kardiak atau kardio. Kemudian kalau pembuluh darah itu vasa atau vaskuler. Jadi kardiovaskuler itu sebenarnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa saja sih contohnya penyakit jantung pembuluh darah? Ya jantung koroner, pasien gagal jantung, pasien stroke, nanti ada pasien sumbatan pembuluh darah tepi ada juga. Makanya stroke itu menjadi bagian dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Kemudian tadi kan saya di outline saya mention ada penyakit kardiometabolik. Nah, itu apa lagi itu? Nah, ternyata dari ilmu kedokteran yang berkembang itu kita akan menggali. Orang tahu-tahu sakit jantung itu nggak ada. Pasti ada perjalanannya. Pasti ada faktor risikonya. Pasti ada kondisi-kondisi yang melatar belakangi sampai orangnya jatuh ke kondisi mengalami penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Ternyata penyakit jantung dan pembuluh darah tidak bisa dilepaskan dari penyakit metabolik. Apa itu penyakit metabolik? Penyakit metabolik itu adalah penyakit yang disebabkan karena ada perubahan atau disfungsi atau alterasi ya atau pergeseran menjadi yang tidak betul pada hak terkait metabolisme di dalam tubuh kita ya. Jadi manusia itu kan selalu ada proses metabolismenya. Kita makan di metabolisme ya. Kemudian kita tidur aja ada proses metabolisme yang terus bekerja dan berjalan. Jadi secara normal metabolisme itu harusnya ada jalur yang betul. Nah, kalau orang mengalami penyakit metabolik, berarti jalur metabolismenya tidak jalan dengan normal lagi. Nah, contohnya apa penyakit metabolik itu? Ada hipertensi, ya. Hipertensi itu orangnya darahnya tinggi tekanannya ya. Tekanan darah tinggi. Obesitas itu kegemukan ya, sampai ada batas tertentu yang kita ukur berat badan ideal lebih ya, itu disebut dengan obesitas. Kemudian diabetes mellitus. Itu orang awam mungkin menyebutnya kencing manis ya. Kemudian ada dislipidemia. Dislipidemia ini gangguan metabolisme lemak. Jadi bahasa Latinnya lemak itu kan lipid ya. Kalau ada dislipidemia, jadi lipidnya disfungsi, tidak betul lagi metabolismenya. Nah, ini orang kenali biasanya apa? Kolesterolnya tinggi. Nah, itu dislipidemia sebetulnya. Jadi, penyakit metabolik ini ternyata tidak bisa dipisahkan dengan penyakit jantung. Jadi, misalkan kalau kita bicara PJK, PJK itu penyakit jantung koroner. Itu sebetulnya kondisi yang terjadi, tidak mungkin tahu-tahu ada PJK kalau tidak ada kondisi-kondisi yang lain di metabolisme ini yang terganggu. Jadi, sekarang kita menjadi lebih tahu bahwa penyakit jantung itu pasti penyakit atau kelompok penyakit yang ternyata ada backbone causesnya ya. Penyebabnya itu tidak cuma berdiri sendiri. Nah, sehingga selanjutnya nanti saya akan selalu membahasnya kardiometabolik ya, penyakit jantung dan penyakit metabolik yang bersamaan ya. Nah, kemudian data yang menarik lagi, angka kasus penyakit kardiometabolik itu juga semakin meningkat secara global. Jadi kalau kita lihatnya tadi kardiovaskuler, kalau sekarang kita combine lagi dengan penyakit metabolik, ternyata juga sejalan. Jadi kardiovaskuler disease, penyakit kardiovaskuler dan penyakit kardiometabolik, jadi kardiovaskuler plus kelainan metabolik, itu justru juga menjadi burden yang besar secara global ya, bebannya gede. Ya, kasusnya tambah meningkat, usia semakin muda untuk kena penyakit metabolik. Jadi dulu orang berpikir hipertensi itu sakitnya orang tua, kencing manis itu sakitnya orang tua, obesitas itu nunggu tua. Sekarang enggak, kita perhatikan saja usia muda, semua sudah banyak yang hipertensi, sudah banyak yang obesitas. Semakin banyak pola makan kita yang bergeser ke kalorinya besar, ya. Minuman-minuman kekinian semua kalorinya besar, ya. Karbohidratnya gede, minuman dikasih boba dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu faktor pendorong kenapa sekarang semakin tinggi angka penyakit metabolik. Usia-usia muda udah kena, nggak nunggu tua sekarang ya. Nah ini juga menjadi perhatian khusus saat ini di bidang kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Kementerian Kesehatan pun saat ini mulai fokus untuk bagaimana kita bisa memprevent atau mencegah sebelum orang jatuh ke kondisi penyakit jantung yang terminal. Jadi di kondisi-kondisi awalnya selama bisa dicegah itu yang kita akan kejar. Nah, kemudian kita coba sedikit belajar dulu. Ya, saya coba sampaikan dengan bahasa seawam mungkin ya. Karena sebetulnya materi ini cukup sifatnya cukup ini disampaikan teman-teman juga tidak punya gambaran bayangan nanti apa sih yang terjadi itu gitu ya.
bagaimana sih sebenarnya penyakit jantung terjadi? Jadi jantung itu selain dia fungsinya memompa, dirinya sendiri juga mendapatkan pasokan darah. Pasokan darah itu selalu ada di semua organ tubuh kita, dimanapun organ tubuh kita berada, pasti dapat pasokan darah. Kenapa? Karena pasokan darah itu yang membawa nutrisi dan membawa oksigen. Tidak mungkin suatu sel itu bisa hidup kalau nggak dapat nutrisi dan nggak dapat oksigen. Hal itu juga berlaku pada jantung. Jantung mau bekerja mompa terus, nggak pernah berhenti, itu juga dia butuh oksigen terus dan butuh nutrisi. Nah, yang memberi vaskuler dia atau yang memberi nutrisi dia, nah itu sebetulnya adalah pembuluh darah koroner. Makanya itu sebetulnya prinsip utama atau prinsip dasar yang menyebabkan kelainan jantung terjadi. Kalau kita bicaranya penyakit kardiovaskuler dan penyakit kardiometabolik, semua masalah utamanya adalah karena adanya gangguan pada koroner. Ya, jadi pembuluh darah koroner yang harusnya sehat, dia mengalami kelainan. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini. Coba, pointer ya. Oke. Ini saya gambarkan bagaimana sebetulnya proses terjadinya aterosklerosis. Nah, ini bahasa awam lagi nih, bahasa planet lagi nih. Aterosklerosis itu adalah proses bagaimana pembuluh darah itu mengalami penyempitan. Ya, dia kaku dan menjadi sempit. Itu sebetulnya terjadi dimanapun. Bisa terjadi di otak. Kalau itu terjadi di otak, nah orangnya jadi stroke. Kalau terjadinya di arteri pembuluh darah koroner, orangnya jadi penyakit jantung koroner. Jadi sebetulnya secara normal harusnya kan aliran seperti ini ya, gambar yang nomor 1 di atas sendiri. Ada pembuluh darah, ini gambarnya dari sini ya. Jadi ngambilnya, kalau jantung ini kan ada pembuluh darah kecil-kecil yang di permukaannya itu. Nah ini kalau saya inset perbesar, nah, saya tarik satu garis, nah kayak gini. Kalau pembuluh darah yang normal harusnya itu lubangnya itu benar-benar bisa lancar darah ngalir. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, itu sudah mulai ada proses yang namanya aterosklerosis tadi, mulai ada penyempitan. Jangan salah, ini nggak nunggu tua. Teman-teman semua dan saya ini semua sudah ada aterosklerosisnya. Cuman derajatnya, kalau kita masih bisa fungsional, bekerja, aktivitas, olahraga, dan sebagainya, artinya penyempitannya belum sampai mengganggu oksigenasi jantung. Nah, nanti semakin kita terpapar dengan gaya hidup yang tidak bagus, nanti apa saja faktor-faktor risikonya nanti di slide berikutnya, maka penyempitan ini akan semakin bertambah besar, sehingga jalan yang awalnya 100% lubang dia bisa lancar, menjadi turun, ya, ya, sampai akhirnya tersumbat aliran darahnya. Nah, ketika tersumbat tentu saja tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa mengirimkan oksigen ke tempat yang seharusnya. Nah, sel jantung yang harusnya dapat oksigen ketika nggak dapat, ya dia mati. Itulah yang namanya serangan jantung. Ya. Nah, sekarang kalau tadi dokter sudah sampaikan, kan sebetulnya sudah terjadi itu penyempitan. Tapi dipengaruhi kecepatannya, semakin cepat atau tidak, semakin tebal atau tidak sumbatannya itu ada faktor-faktornya. Nah, faktornya apa saja? Nah, di sini. Kalau sekarang kita bergeser ke gambar yang ini, kita lihat awalnya pembuluh darah itu lancar, tambah lama tambah sempit. Yang kuning-kuning ini adalah lemak, ya, terbungkus oleh lemak. Nah, lama-lama tambah penuh, mampet deh semuanya. Nah, apa faktornya? Ternyata ada banyak faktornya, dan ini semua yang kita coba lihat satu-satu. Ya, jadi sebetulnya orang punya risiko untuk mengalami penyakit jantung itu ada beberapa faktor. Ada faktor yang kita sama sekali nggak bisa kendalikan. Contohnya apa? Riwayat keluarga. Kita nggak pernah tahu, ya, kita akan dilahirkan oleh orang tua siapa. Kita nggak bisa milih, nggak bisa diubah nih. Jadi kalau orang tua kita punya riwayat jantung, ya kita punya faktor risiko, ya. Berikutnya, yang lain-lainnya ini yang masih bisa kita modifikasi. Apa saja? Merokok, hipertensi. Ya, kalau merokok harus tetap rokok. Hipertensi bisa dikontrol. Dislipidemia atau kolesterolnya tinggi bisa diobati, bisa diatur makanannya. Orang kencing manis bisa diobati, makannya diatur. Stres masih bisa dimanajemen. Obesitas masih bisa diupayakan untuk menurunkan berat badan. Kurang olahraga, ya pasiennya didorong olahraga.
Kemudian diet yang tidak sehat. Diet itu artinya makan ya. Bukan diet itu justru bukan istilahnya orang kan mikirnya diet itu nggak makan, bukan. Jadi diet itu sebenarnya cara makan ya, cara makan yang tidak sehat. Yaitu tadi yang saya sampaikan, kalorinya gede ya, pilihan makanan yang nggak tepat ya. Kemudian berikutnya ada gangguan tidur. Jadi ternyata gangguan tidur juga menjadi salah satu faktor risiko orang bisa develop suatu cardiac disease ya, suatu penyakit jantung itu ternyata ada tempatnya gangguan tidur. Nah, inilah yang berikutnya menjadi topik yang menarik untuk kita diskusikan ya. Nah, sekarang saya coba bahas tidur dan penyakit kardiometabolik. Bagaimana sih sebetulnya korelasinya? Ada nggak sih data yang menyampaikan memang tidur itu berkaitan dengan kesehatan jantung? Oh, ternyata ketika saya cari, ini sumbernya di bawahnya. Silakan nanti teman-teman juga bisa mengakses jika mau ya. Jadi sudah ada beberapa studi, cukup banyak studi ya. Studi itu penelitian-penelitian yang dilakukan di seluruh dunia untuk menilai apakah sebetulnya tidur itu kalau terganggu, itu ada efeknya nggak terhadap kesehatan jantung. Dan ternyata ada. Jadi masalah tidur itu memiliki efek negatif terhadap kesehatan jantung. Ya, gangguan tidur kronis. Ya, gangguan tidur kronis itu artinya kalau orang punya masalah tidur itu sifatnya nggak cuma sehari dua hari, tapi itu berulang terus, terjadi terus menerus, bulanan bahkan tahunan. Nah, kalau orang yang seperti ini, ternyata ini kalau didapatkan seperti ini terkait dengan penyakit kardiometabolik. Jadi apa saja ya, hipertensi jadi ada, kolesterolnya jadi tinggi, ada risiko serangan jantung yang lebih besar, orangnya cenderung lebih obesitas, ada kencing manisnya, ada penyakit stroke. Jadi ternyata dari studi menunjukkan ada hubungannya. Ini beberapa studi yang menilai gangguan tidur. Ya, gangguan tidur ternyata kalau dievaluasi tekanan darahnya, ternyata kalau orang dengan gangguan tidur atau masalah tidur, terjadi peningkatan tekanan darah saat malam hari. Jadi normalnya saat kita tidur itu harusnya tekanan darah kita turun. Tapi kalau orang terganggu tidurnya, tekanan darahnya akan tidak bisa turun. Cenderung dia naik-naik terus. Nah, ini yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan hipertensi. Kalau kita tahu sendiri tadi, hipertensi jadi salah satu faktor yang mempercepat risiko terjadinya sumbatan koroner tadi. Ya. Berikutnya, orang yang gangguan tidur ada peningkatan denyut jantung dan gangguan irama jantung. Jadi, ternyata orang yang tidurnya terganggu, itu denyut jantungnya jadi lebih kencang. Bayangkan kalau jantung itu pompanya semakin kencang, waktu istirahatnya jadi lebih pendek, lebih capek, lebih cepat capek. Ya kan? Kita lari kencang terus nggak pernah berhenti, pasti capek. Bayangkan seperti itu, jantung juga sama ya. Kemudian juga bisa ada risiko untuk terjadinya gangguan irama. Gangguan irama itu artinya kalau jantung normalnya denyutnya teratur, bisa diukur, tek, tek, tek. Nah ini kalau gangguan irama bisa dedek, dek. Jadi jantungnya lari-lari, ya itu yang namanya gangguan irama. Ternyata terkait juga dengan gangguan tidur. Berikutnya juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa tidur malam kurang dari 7 jam itu meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung. Gagal jantung itu apa? Sebenarnya gagal jantung itu kondisi ketika jantung ini sudah tidak mampu menjalankan fungsinya. Fungsi jantung tadi adalah memompa darah. Jadi kalau fungsi memompanya sudah nggak bisa lagi, nggak normal, ya itu disebut dengan gagal jantung. Ternyata tidur yang kurang dari 7 jam, itu diteliti itu meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung. Kemudian ada lagi penelitian yang menilai bahwa ternyata tidur malam kurang dari 6 jam, risikonya sampai 20% lebih tinggi mengalami serangan jantung. Jadi cukup besar risikonya, meningkatkan risiko sampai naiknya 20% ya untuk bisa terjadi serangan jantung kalau kita tidurnya kurang dari 6 jam tidur malam ya. Kemudian ternyata gangguan tidur selain efek langsung ke jantungnya, dia ternyata memicu overeating. Jadi kalau kita tidurnya nggak bagus, ternyata itu merangsang pusat lapar kita jadi lebih sering lapar. Akhirnya kita terdorong untuk makan terus dan makan terus. Dan cenderung yang kita pilih makanan tinggi kalori, ujung-ujungnya jadi obesitas. Obesitas itu kegemukan ya. Kemudian ternyata juga sudah ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau orang mengalami gangguan tidur, ternyata gula darahnya cenderung juga lebih sulit dikendalikan. Yang kemudian ujung-ujungnya jadi prediabetes. Prediabetes itu orang kalau belum sampai jatuh ke kondisi diabetes.
Nah, kalau prediabetes ya dia punya risiko besar untuk berubah menjadi diabetes. Semuanya ini poin-poin ya yang saya sampaikan ada 6 hal ini, kalau kita runut itu sesuai dengan faktor-faktor risiko terjadinya penyakit jantung yang tadi saya bacakan, ya. Ya obesitas lah, ya diabetes lah, ya hipertensinya, ya dan sebagainya, ya. Kemudian kita coba belajar dulu. Kurang tidur dan perubahan fisiologis sebenarnya apa yang terjadi? Kalau orang kurang tidur itu apa sih yang berubah? Nah, ini ada kata-kata yang baru kenalan lagi nih, Dok, fisiologis. Nah, fisiologis itu apa? Jadi kalau di istilah kedokteran yang dibilang dengan fisiologis itu adalah sesuatu yang normal sesuai dengan seharusnya. Jadi kalau di dalam tubuh kita harusnya jantung memompa sekian sampai sekian. Tekanan darah itu harusnya 120/80, itu namanya kondisi fisiologis. Kalau dia sudah berubah menjadi kondisi yang tidak normal lagi, itu istilahnya kondisi patologis. Nah, sekarang kita coba lihat, apakah ada yang berubah dengan kondisi-kondisi fisiologis ini ketika kita mengalami kurang tidur? Ternyata ada penelitian di mana benar-benar disetting ya, dibikin bahwa subjeknya dibikin deprivation ya, deprivation itu dikurangi jam tidurnya. Secara eksperimental memang dibikin begitu, ternyata ujung-ujungnya kalau diukur ini merubah sistem neuroendokrin dan otonomik tubuh. Waduh, apalagi tuh? Neuroendokrin. Kalau neuro itu sistem syaraf ya, endokrin itu sistem yang memproduksi hormon. Jadi di tubuh kita itu setiap sel, setiap organ itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak bisa bekerja sendiri, tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan. Nah, untuk berkomunikasinya itu lewat jalur syaraf dan juga lewat jalur hormon. Jadi ada hormon-hormon yang diproduksi itu untuk saling berkomunikasi antara otak dengan jantung, otak dengan ginjal, ya, otak dengan paru-paru, semuanya ada mekanisme hormonnya yang bekerja. Nah, otonomik itu adalah salah satu syarafnya. Jadi, tadi saya sampaikan komunikasinya bisa pakai jalur kabel syaraf, bisa pakai jalur hormon. Nah, otonomik itu adalah sel syaraf. Kita dulu kalau belajar IPA juga ada sih, ini SMA ya. Sistem saraf otonom. Sistem saraf yang kita tidak bisa kontrol. Itu namanya sistem saraf otonom. Dia sudah otonomi. Kayak otonomi daerah, dia ngurus dirinya sendiri. Nah, itu yang juga terjadi. Apa contohnya? Bernafas, denyut jantung, ya, gerakan usus. Kita nggak usah nyuruh tuh. Kita tidur pun tetap nafas kita. Kita tidur pun jantung kita tetap berdenyut. Kita nggak perlu suruh. Itu sudah otonomi. Nah, ternyata efeknya kurang tidur itu mempengaruhi itu semua. Ya hormonalnya, ya juga saraf otonomnya. Nah, ini ujung-ujungnya menyebabkan adanya perubahan irama sirkadian. Nah, apalagi irama sirkadian? Jadi, sebetulnya tubuh kita itu punya jam biologis. Setiap manusia itu punya jam biologis. Jam biologis itu adalah yang mengatur irama harian fisiologis dan perilaku. Jadi, semua yang harusnya alurnya normal, kita akan berbuat apa, jam sekian kita tidur, jam sekian kita bangun, jam sekian kita merasa lapar, kemudian kita makan, jam sekian kita merasa ngantuk dan tidur, itu adalah irama sirkadian. Jadi sudah ada jam biologisnya. Itulah kenapa kalau kita tidurnya tepat waktu, tanpa alarm pun kan kita bisa bangun sebetulnya. Nah, itu yang namanya irama sirkadian. Tubuh kita itu sudah punya alarm biologisnya sendiri. Tapi ketika kita jam tidurnya tidak teratur, irama sirkadiannya ini sudah nggak bisa kita pertahankan lagi dengan betul. Nah, inilah yang terjadi gangguan atau perubahan fisiologisnya itu. Jadi sebenarnya irama sirkadian itu mengatur siklus tidur, kapan kita tidur, kapan kita harus terjaga. So, kalau Inggrisnya sleep and wake cycle. Kemudian mengatur aktivitas fisik kita. Jadi kapan kita merasa secara hormonal kita fitness level mau mengerjakan aktivitasnya enak gitu ya. Makanya kerja itu kenapa jam kerjanya pagi? Itu karena irama sirkadian tuh. Ya. Kemudian kapan kita merasa perlu lapar, makan. Kemudian kerja organ-organ vital kita ya otak, ya jantung, paru, semuanya itu sudah ada jam-jamnya. Kapan dia harus beristirahat, termasuk hormon. Hormon ini kapan meningkat, kapan hormon ini turun. Tubuh kita itu sudah ada jam-jamnya sendiri. Itu yang namanya irama sirkadian. Nah, kalau irama itu terganggu, ya itu akan semua proses yang harusnya normal atau fisiologis ya jadi terganggu. Salah satu yang bisa menyebabkan itu ternyata ya kurang tidur. Ya, ini hasil penelitiannya sudah ditunjukkan bahwa kurang tidur
itu akan meningkatkan, ya panah ke atas artinya meningkatkan rangsangan saraf otonom yang simpatis. Ya, simpatis itu saraf adrenalin. Adrenalin itu yang kita berdebar-debar, kita cemas, kita berkeringat, ya. Jadi kalau orang-orang tidur arahnya ke sana, cenderung berdebar-debar, gampang cemas, gampang marah, ya, itu kan adrenalin, ya. Kemudian hormon nafsu makannya juga naik, kita cenderung makan, tapi makannya cenderung yang tidak sehat. Apapun yang kita lihat, kita jadinya makan, ya. Kemudian hormon-hormon stresnya keluar semua. Ya, ada namanya di dalam tubuh kita hormon kortisol. Jadi ketika kita stres, itu dia naik. Nah, itu juga terjadi, ternyata diamati pada saat kita kurang tidur. Kemudian ada zat-zat radang. Apalagi nih zat-zat radang. Jadi, di tubuh kita itu ada zat-zat yang bisa meningkat pada saat ada proses peradangan. Ya. Nah, ini yang nanti menyebabkan keluhan nyeri, keluhan tidak nyaman. Itu zat-zat radangnya naik. Nah, itulah yang menjelaskan orang kurang tidur. Mohon maaf Bapak Eden, Hmm? waktunya kurang 1 menit Pak. Oke. Baik, tak percepat ya. Oke. Jadi ada zat-zat radang, ini yang menjelaskan kenapa akhirnya kita merasa capek kalau bangun tidurnya telat. Ya, itu yang disebut zat-zat radangnya naik. Ya, kemudian ada penurunan sensitivitas insulin. Nah, insulin ini hormon yang penting untuk mengontrol gula darah. Makanya kenapa kalau orang kurang tidur, jadinya risiko untuk kencing manis. Nah, ini yang penting lagi. Sebenarnya apa yang terjadi saat kita tidur? Ini yang teman-teman tidak pernah sadari bahwa ternyata sekompleks itu kita tidur, ya. Tahapan tidur itu ada 4 tahapan, ya. Dan ini siklusnya sebetulnya akan berulang. 3 tahapan yang pertama disebut dengan tahapan non-REM. Non-REM itu artinya mata kita itu pada saat kita tidur nggak bergerak, ya, tidak goyang-goyang. Itu ada tahap 1, 2, dan 3. Semakin besar tahapannya itu semakin dalam. Jadi tahap 1 itu tidurnya paling ringan, kita masih terbangun, ada suara apa kita masih bisa bangun, ya. Kemudian ada tahap 2, kita tidurnya sudah mulai lebih dalam, ya. Ototnya udah mulai rileks, denyut jantungnya mulai turun, ya. Dia butuh stimulus atau rangsangan lebih besar untuk dibangunkan. Jadi kalau sudah di tahap ini, kita tidurnya sudah lebih dalam. Berikutnya tahap 3 atau slow wave sleep. Jadi kalau yang ini yang paling sulit dibangunkan. Di sini benar-benar total relax ini, total relaksasi itu di tahap 3. Ya, berikutnya ada yang namanya tahap REM, Rapid Eye Movement. Ini kan kalau bahasa Inggris artinya gerakan cepat dari bola mata. Ini adalah tahap ketika kita bermimpi. Ya, pada saat kita bermimpi, itu mata kita tuh sebetulnya kalau diperiksa itu gerak-gerak bola mata kita. Nah, pada saat rapid eye movement, itu otaknya bekerja, tapi ototnya enggak. Itu yang nanti orang kadang tindian atau sleep paralysis itu ya. Jadi, otaknya aktivitasnya bekerja, karena dia bisa merespon input sensoris, kita melihat sesuatu, tapi kita mau menggerakkan otot kita, tangan, kaki, nggak bisa gerak. Nah, itu sebetulnya terjadi di tahap REM. Nah, siklus tidur ini selalu mulek, ya, selalu muter terus. Satu siklus selesai itu kurang lebih 90 sampai 120 menit. Jadi kurang lebih 1,5 sampai 2 jaman. Nah, kalau kita tidur 8 jam, kurang lebih 4 siklus ini akan terus berputar. Ya, terus tahu ternyata serumit itu, ya, nggak sederhana itu tidur. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu tadi ada siklusnya, ada waktunya, menit-menitnya, nah sebetulnya rekomendasi durasi tidur itu berapa lama sih? Nah, ini sudah ada studi, ya, kemudian dipublish di CDC. CDC ini kayak badan pengendalian infeksinya gitu ya, di Amerika sana. Jadi, kalau kita aplikasikan sesuai usia kita, misalkan usianya 18 sampai 60 tahun, idealnya rekomendasi waktu tidurnya adalah 7 jam atau lebih. Jadi jangan kurang dari 7 jam tidur malamnya, ya. Jadi ini yang bisa jadikan rekomendasi kita berapa lama kita tidur. Nah, ini nanti yang membantu kita untuk ngatur jadwal tidur. Nah, berikutnya ini tinggal beberapa slide terakhir ya. Tidur yang berkualitas. Gimana sebetulnya? Apakah cukup 7 jam itu sudah menjadi patokan? Ya, sebetulnya itu tidak. Kalau 7 jam itu adalah kuantitasnya, tapi kita juga harus menilai kualitasnya. Kualitas itu tidak mengukur berapa lama, tapi mengukur sebaik apa kita tidur. Nah, secara umum tidur yang berkualitas itu ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, kita bisa mudah atau cepat tidurnya. Pokoknya kurang dari setengah jam, kita naik tempat tidur, udah langsung tidur, plus. Itu yang pertama. Keduanya, kita bisa mempertahankan tidur sepanjang malam. Jadi nggak gampang bangun. Kalaupun bangun tuh nggak lebih dari 1 kali setiap malam. Ya.
Kemudian, kalaupun kita kebangun, itu kita bisa cepat balik tidur lagi. Kurang dari 20 menit, kita sudah bisa tidur lagi. Kemudian, secara kuantitas, durasinya terpenuhi berdasarkan rekomendasi tadi kelompok usia. Jadi kalau usia 18-60, kita tidurnya kurang lebih ya lebih dari sama dengan 7 jam. Ya. Kemudian, pada saat kita bangun, kita merasakan sensasi badannya segar, sehat, energinya kayaknya udah full saat bangun. Jadi, kalau kita sudah bisa memenuhi 5 hal ini, setiap kita bangun tidur, merasa enak, terus waktu tidur gimana, semuanya memulainya cepat dan sebagainya, nggak sering terbangun, artinya tidur kita sudah berkualitas. Ya. Kemudian kalau misalkan ada yang belum tercapai, ada tipsnya nggak? Nah ini ada tips untuk tidur yang berkualitas. Ya. Sebetulnya tidur yang berkualitas itu bisa dicapai dengan kebiasaan tidur yang baik. Atau istilahnya, kalau nanti browsing itu ada istilahnya sleep hygiene. Jadi sleep hygiene itu ada beberapa hal atau beberapa kebiasaan yang harus kita aplikasikan terus setiap hari. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi kita harus konsisten. Jam sekian kita tidur malam, bangun juga jam yang sama. Dan itu dilakukan setiap hari, nggak milih-milih. Bahkan saat weekend, jangan bangkong. Ya, konsistensi itu penting. Itu adalah salah satu bentuk sleep hygiene. Kemudian suasana kamar tidurnya dibikin setenang mungkin, serileks mungkin. Gelap, ya gelap ini sangat membantu. Jadi sebetulnya kalau ya mungkin tapi beberapa orang malah nggak bisa tidur gelap ya. Itu preferensi masing-masing orang ya. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan hormonal, gelap itu akan membantu tidur lebih nyenyak. Karena nanti ada hormon namanya melatonin yang akan keluar, itu jauh tidurnya lebih rileks ya. Kemudian jauhkan semua gawai ya, alat elektronik tuh. Terutama sulit nih anak-anak zaman sekarang mau tidur masih ngecek sosmed dan sebagainya. Ini harusnya juga tidak membantu kita untuk memperoleh kualitas tidur yang baik ya. Kemudian hindari makan porsi besar yang mendekati waktu jam tidur. Idealnya jangan makan kurang dari 2 jam sebelum tidur. Jadi perhatikan. Kemudian kafein dan alkohol ya jangan ya. Kemudian yang terakhir adalah olahraga rutin. Ya, aktivitas fisik yang kita rutin itu akan membantu kita tidur lebih lelap saat malam hari. Nah, ini sudah terakhir ada take home message-nya. Sesuai dengan TOR yang diserahkan ke saya, apa saja sih yang ingin kita highlight sebagai take home message? Yang pertama, apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung? Ya, tentu saja kita sudah tahu ada faktor risikonya banyak kan. Yang pertama, kalau ada faktor risikonya terkait penyakit komorbid ya dikontrol. Mungkin kalau usia kita belum ya. Tapi kalau sudah ada usia muda yang hipertensi, harus dikontrol ya. Pola makan yang sehat ya, kemudian berat badan ideal, jangan sampai obes. Aktivitas fisik, olahraga ya rutin ya, bukan sekedar pernah tetapi harus rutin. Kalau merokok harus berhenti ya. Stress management ya, masing-masing kita punya caranya sendiri-sendiri bagaimana relief stres dan tidur yang berkualitas ya. Berikutnya, mengapa jadwal tidur berpengaruh terhadap kesehatan jantung? Sudah saya sampaikan dalam beberapa slide tadi ya. Tidur itu ternyata merupakan bagian dari siklus aktivitas harian yang sangat kompleks. Nggak sesimpel itu tidur. Dan tidur merupakan fase yang penting, ya, fase restorasi untuk mengembalikan kondisi tubuh menjadi lebih baik, ya. Dan ini sangat mempengaruhi banyak hal di tubuh kita, ya. Hormon, ya, saraf otonom berpengaruh semua. Ternyata jadwal tidur juga sangat berpengaruh terhadap irama sirkadian yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau orang ada gangguan tidur, ya ujung-ujungnya akan mengganggu semua sistem tadi dan akhirnya berujung pada penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung metabolik ya. Nah, ini take home message yang terakhir, bagaimana mengatur jadwal tidur yang baik. Tentu saja tidur yang baik harus memperhatikan kuantitas dan kualitas ya. Kuantitas tadi sudah sesuai dengan rekomendasi durasi sesuai usia, sudah ada patokannya. Kemudian untuk mencapai tidur yang berkualitas, ya lakukan kebiasaan tidur yang baik ya, sleep hygiene tadi. Kemudian pertahankan konsistensi jadwal tidur dan juga jadwal bangun. Itu menjadi salah satu upaya kita untuk mencapai kebiasaan tidur yang baik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih Bapak Eden. Jadi dapat saya simpulkan dari materi Bapak Eden, untuk waktu tidur yang tidak baik atau kurang itu dapat mengakibatkan risiko penyakit jantung. Yang mana kurang waktu tidur dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, dan gangguan irama jantung. Selain itu, tidur malam kurang dari 7 jam dapat mengakibatkan risiko serangan jantung, bahkan jika waktu tidur kurang dari 6 jam, lebih meningkatkan risiko serangan jantung sebanyak 20%. Seperti itu, Bapak Eden.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Kak Amelia. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Jelas, Kak. Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Rumah Belajar Akil dan juga teman-teman yang udah hadir di kegiatan sharing di sore hari ini. Cukup ini ya, cukup deg juga karena disandingkan dengan Dr. Eden yang kebetulan beliau adalah spesialis penyakit dalam juga. Jadi ilmu yang akan saya sampaikan saat ini masih tergolong secuil, jadi kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman sesuai dengan tor yang masuk kemarin mengenai tips manajemen menjaga manajemen perilaku di masa kesibukan yang padat. Kenapa tadi saya bilang untuk belajar bersama? Karena saya juga dalam tahap belajar bagaimana bisa memanajemen perilaku, memanajemen waktu juga untuk kebaikan kita semua. Begitu. Jadi kita belajar bersama-sama di sore hari ini. Nah, kalau tadi Dr. Eden juga menyebutkan bahwa pasti di latar belakang kenapa harus ada tips menjaga manajemen perilaku di masa kesibukan yang padat. Saat ini, Gen Z seperti kita ini ya, sedang ngetren yang namanya hustle culture, kemudian ada overwhelming, ada burnout, dan hal-hal lainnya. Dan akhirnya nanti berujungnya ke healing gitu. Generasi yang dikit-dikit butuh healing kayak gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman sekitar juga. Nah, hustle culture sendiri adalah fenomena di mana kita semua itu semangat bekerja sampai menyepelekan waktu istirahat. Jadi kita maunya bekerja terus akhirnya istirahatnya sebentar. Karena kalau kita nggak sibuk, kayaknya nggak afdol gitu loh. Kayaknya kita masih belum ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya istirahat itu juga bagian hal yang penting. Dan disampaikan juga oleh Bapak Dokter bahwa tidur itu juga penting. Ada waktunya, ada minimalnya, dan bagaimana kualitas tidur yang baik. Nah, sekarang kita akan sama-sama bedah bagaimana manajemen perilaku supaya kita tidak hustle culture juga, supaya kita bisa memanajemen waktu. Nah, topik bahasan yang pertama ada introduction. Kita mengenal dulu apa manajemen perilaku itu, kemudian apa urgensinya, kemudian apa tips dan triknya. Langsung saja, yang pertama adalah introduction nih teman-teman. Kalau kita nggak mengerti dulu apa manajemen perilaku, tentu nanti ke belakang kita jangan kebingungan. Nah, mengenai manajemen perilaku, terdiri dari dua kata, yakni ada manajemen dan ada perilaku. Manajemen sendiri artinya menurut KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian, apa itu perilaku? Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Jadi ketika kita mendapat rangsangan atau sebuah suatu hal, trigger nih, kemudian kita meresponnya, kita bereaksi, itu adalah perilaku kita. Nah, kalau dilihat dari definisi KBBI, manajemen perilaku ini adalah tinggal digabungin aja penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran berupa tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tapi apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Nah, manajemen perilaku ini biasanya ciri khasnya itu ada di mata kuliah manajemen, kemudian berhubungan dengan bisnis juga, berhubungan dengan organisasi juga. Tapi memang manajemen perilaku sepenting itu, teman-teman, untuk kebaikan kita dan beberapa hal lainnya akan dibahas di bab 2 nanti. Lalu manajemen perilaku itu apa sih? Nah, manajemen perilaku adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memerhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi. Pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Ibu Galuh Putri Asirani ini, dapat terlihat betapa pentingnya manajemen perilaku karena melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kata organisasi di sini bisa kita ubah sama-sama dengan kata kehidupan kita sendiri. Jadi, perubahan perilaku dan kebiasaan individu kita itu berdampak kepada kehidupan kita. Kalau manajemen perilaku kita baik, otomatis nanti kehidupan kita insya Allah juga berjalan dengan baik sebagai
Nah, lanjut, kenapa kita harus membahas tentang manajemen perilaku ini? Apa pentingnya? Tadi disebutkan ada hubungannya dengan hustle culture, di mana kita sangat ingin bekerja, workaholic banget nih, bekerja, sampai lupa istirahat. Nah, kemudian ada istilah yang menyebutkan bahwa the behavioral approach to management focus on human relation and human well-being. Jadi, pendekatan yang berhubungan dengan manajemen perilaku ini berfokus pada hubungan antar manusia dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi, manajemen perilaku itu penting banget berhubungan dengan bagaimana kita semua berhubungan dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan lingkungan kita, dan juga kesejahteraan kita sendiri, human well-being. Jadi, kalau manajemen perilaku kita baik, nanti kesejahteraan kita juga akan baik. Contohnya, kita bisa nih memanage perilaku kita bisa menjaga sikap dengan teman kita. Otomatis hubungan kita dengan teman kita juga akan terjalin dengan baik. Contoh lagi, kita bisa memanage waktu kita bisa mengatur waktu-waktu kita yang akan kita gunakan. Otomatis kita akan terhindar dari stres, akan terhindar dari overwhelming, akan terhindar dari perasaan-perasaan banyak banget sih kerjaannya kayak gitu. Jadi sepenting itu emang manajemen perilaku. Nah, untuk detailnya, pertama, bebas dari stres. Kalau kita bisa manage perilaku, bisa manage waktu juga, maka nanti kita akan bebas dari stres. Tentu saja, teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kalau kita bisa menjaga perilaku kita ke orang lain, tentu kita akan juga memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian, kalau kita bisa memanage waktu, karena juga bagian dari manajemen perilaku, maka kita juga akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita selesaikan tanpa merasa terlalu banyak seperti itu. Dan akhirnya kita masih bisa healing, masih bisa main, masih bisa bersantai dengan teman-teman, hangout seperti itu juga. Kemudian lebih semangat menjalani hidup. Kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan besok, kalau di hidup kita nggak ada masalah hubungan dengan orang lain, maka kita akan semangat menjalani hidup. Karena kita merasa nggak cemas, kita tahu oke, besok aku mau ngerjain A, I, U, E, O. Oke, besok aku mau nyelesain tugas yang udah dikasih sama dosen nih. Aku mau balas email yang kemarin belum aku balas. Aku besok mau ketemu sama teman lamaku. Kita jadi akan lebih bersemangat gitu, teman-teman. Lanjut, meningkatkan produktivitas. Jelas, karena apa? Waktu-waktu yang udah ada tidak terbuang sia-sia. Kita udah tahu, jam 1 nanti aku mau makan siang, habis makan siang, aku bakal ngerjain ini. Nanti aku harus tidur jam 9, berarti jam 8, semua tugasku harus selesai. Jadi selama 24 jam, kita akan merasa produktif. Ingat ya, produktif itu tidak sama dengan sibuk. Ingat baik-baik, sibuk belum tentu produktif. Lanjut, mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu saja, karena kalau kita bisa manajemen perilaku, kita bisa menyeleksi apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan, maka kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Karena balik lagi, kita udah menyeleksi hal-hal yang sia-sia yang nggak perlu kita lakukan. Kita cuma fokus dengan hal-hal yang sejalan dengan tujuan yang mau kita raih. Terlebih terkait manajemen waktu tadi, kita udah punya step-nya harus apa-apa, jadi kita akan mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut, berikutnya adalah tips dan trik tadi. Nggak jauh berbeda dari yang sebelumnya, pasti yang akan saya jelaskan juga mirip-mirip. Nah, berikutnya ada tabel nih. Jadi tabel ini tabel dibuatkan oleh seorang peneliti mengenai untuk memetakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Ada tabel, ada keterangan urgent dan important, kemudian ada not urgent dan not important. What is urgent dan what is important? Urgent itu istilahnya mendesak, berarti harus dikerjakan saat ini juga, karena kalau tidak akan berbahaya. Contoh, hari ini harus mengisi materi. Sifatnya mendesak, tidak ada yang bisa menggantikan. Oke, berarti itu maksudnya urgent. Kalau important itu penting. Penting belum tentu mendesak. Seperti itu. Biasanya penting, contoh, mengerjakan tugas itu penting, tapi dilihat dulu tugasnya deadline-nya kapan.
kemudian masih bisa didelegasikan dengan teman-teman atau dibagi kelompok atau tidak. Contoh di sini ada yang pertama persilangan. Kalau urgent dan important itu do, berarti harus kalian lakukan, harus kita lakukan hari ini juga. Contoh yang sifatnya mendesak seperti mengisi materi dan penting. Tidak ada yang bisa menggantikan. Berarti harus dilakukan mau nggak mau karena ada kewajiban. Contoh lagi tugas, deadline nanti malam jam 23.59. Itu jelas urgent, itu jelas important, harus dikerjakan. Kemudian urgent dan not important. Dia mendesak tapi nggak penting. Bisa dibilang contohnya harus memberikan sambutan karena dengan background saya yang organisator harus memberikan sambutan di hari Selasa. Tapi ternyata masih bisa nih saya berikan ke wakil saya. Kebetulan saya ada acara di lokasi yang lain. Itu masih bisa delegate, masih bisa didelegasikan ke rekan yang lain. Jadi dia sifatnya mendesak sih, tapi nggak begitu penting karena masih bisa aku delegasikan gitu. Berikutnya ada not urgent, nggak mendesak, tapi penting. Contoh itu tadi, mengerjakan tugas yang deadline-nya minggu depan. Dia penting banget pastikan berhubungan dengan nilai dan IPK, tapi nggak urgent, nggak mendesak, nggak harus dikumpulkan hari ini. Maka dari itu kita perlu plan, kita planningkan kapan ya mau dikerjakan, apa hari ini, besok, dan kapan lagi, supaya nggak keteteran deadline. Yang keempat, ini favorit kita semua, not urgent dan not important. Nggak mendesak, juga nggak penting. Contohnya, scrolling Instagram rebahan malam-malam. Itu adalah semua. Jadi, udah nggak mendesak dan nggak penting juga, tapi masih dilakuin. Padahal sifatnya untuk hal-hal semacam itu adalah eliminate, jadi dieliminasi kalau bisa dieliminasi. Gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang sifatnya sia-sia atau mungkin tidak perlu kita lakukan karena ada hal yang lebih penting, itu perlu banget buat dieliminasi supaya tidak menghilangkan ini kewajiban yang sifatnya urgent dan important. Gitu. Jadi kita semua bisa selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Kemudian apalagi tipsnya? Ada 4. Yang pertama, be mindful. Mindfulness ini sekarang juga sedang hype, teman-teman. Momen di mana kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini juga. Jadi misal saat ini fokusnya adalah mengerjakan tugas. Oke, berarti aku mengerjakan tugas 1 jam, nggak boleh ke-distract apapun. Pikiranku nggak boleh melayang, nanti mau makan apa, nanti mau ketemu sama siapa, itu nggak boleh. Karena dengan be mindful, kita bisa lebih hidup, kita bisa lebih menikmati momen yang ada sekarang. Gitu. Biasanya, be mindful ini juga erat kaitannya dengan multitasking. Multitasking ini nggak baik ya teman-teman, karena fokus kita terpecah. Alangkah baiknya kalau udah fokus, misal ngerjain tugas, ya udah ngerjain tugas aja, nggak perlu pakai scrolling. Terus kemudian kalau makan, ya udah kita makan aja, kita nikmati rasa makanannya, pahitnya, pedesnya, enaknya, nggak perlu disambi dengan hal-hal yang lain. Seperti contohnya mikirin nanti sore gimana ya, nanti malam gimana ya, besok gimana ya. Nggak perlu, kalau makan fokus sama makan aja. Kalau lagi bikin sesuatu, ya udah kita fokus saat ini sedang apa. Itu akan membuat kita jadi lebih hidup, kemudian lebih menghargai waktu yang ada gitu. Kemudian be attentive, menjadi lebih perhatian. Kita harus perhatian dengan lingkungan kita, perhatian juga dengan diri kita sendiri. Dengan cara itu tadi, kita harus tahu apa yang mau kita kerjain, kita harus tahu apa yang berdampak buat kita. Kita harus perhatian sama diri kita. Kalau kiranya apa yang mau kita lakuin nggak berdampak baik, jangan dilakuin. Sebisa mungkin dieliminasi. Pasti dalam penerapannya akan susah, karena kita perlu belajar setiap waktu, apalagi terlebih mengenai manajemen waktu, kita perlu yang namanya belajar setiap hari. Karena di setiap tingkatan pasti tanggung jawab kita akan bertambah. Kemudian ada recognize your limit. Tahu batas kita masing-masing. Kalau dirasa kita udah kayak nggak bisa deh kerjain ini, aku nggak sanggup. Oke, ya udah, jangan dulu, dipertimbangkan dulu. Jangan memaksakan diri. Sometimes memaksakan diri itu nggak baik. Kalau waktunya istirahat, oke, istirahat. Biasanya ada nih, aku harus selesai hari ini mau nggak mau
biar kelihatan keren. Padahal sebenarnya biasanya kita jam 11 malam udah bubuk. Ya udah, jam 11 malam kita udah bubuk dan tidur. Berarti mau nggak mau sebelum jam 11 malam semua tanggung jawab kita selesai. Kemudian ada yang namanya debrief atau tanya jawab. Kayak kita harus sering self talk sama diri kita sendiri. Kayak ini penting nggak ya yang mau kita lakuin? Ini ada dampaknya nggak ya? Ini udah bener belum ya? Karena dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita akan lebih selektif dan kemudian bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu kita maupun bersikap dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi penuh pertimbangan itu perlu. Tapi jangan terlalu banyak menimbang juga. Kadang cukup kasih waktu kapan kalian akan menimbang itu. Jangan terus-terusan ditimbang. Oke, baik. Ternyata hanya ada 12 slide untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Amelia atas paparan materinya. Jadi dapat saya simpulkan dari paparan tadi bahwa dalam memanajemen waktu kita mempertimbangkan kegiatan mana yang lebih penting dan mana yang lebih urgent. Seperti itu ya Kak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Amelia. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kita berikan waktu 1-2 menit untuk mengaktifkan kameranya. Ada 2 kali sesi foto bersama, yang pertama dengan sesi formal, dan yang kedua yaitu dengan sesi bebas. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Randy untuk membantu proses foto bersama. Baik, terima kasih. Saya ambil alih untuk memandu sesi dokumentasi pada sore hari ini. Nah, sebelumnya diharapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sesi dokumentasi kali ini kita ada 2 sesinya. Yang pertama yaitu gaya formal, kemudian yang kedua untuk gaya bebasnya. Baik. Silakan semua dihidupkan kameranya. Baik, untuk pertama gaya kita sesi formal dulu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas. Silakan teman-teman kita 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Untuk sesi dokumentasi kita ulang lagi ya, karena tadi narasumbernya. Diharapkan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta untuk mengaktifkan video atau kameranya. Sesi dokumentasi ini ada 2 sesi, yang pertama untuk gaya formal dan yang kedua gaya bebas. Silakan semua Bapak, Ibu, dan peserta dihidupkan. Baik, untuk pertama sesi formalnya kita mulai dalam 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang kedua, untuk gaya bebas, kita akan mulai dalam 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Randy sudah membantu untuk sesi bersama. Selanjutnya yaitu sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pemateri kita. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Mohon maaf sebelumnya karena hari ini Kak Amelia ada keperluan mendadak, mungkin Pak Edwin bisa membantu menjawab nanti semua pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Tia. Pertanyaannya yaitu saya izin bertanya kepada Pak Edwin, apa dampaknya pada kesehatan jantung jika sering terbangun di tengah malam? Jadi, silakan untuk. Oke, pertanyaannya. Suara saya jelas ya? Soalnya kayaknya Jelas, Pak. suaranya yang lain agak kayak nggak jelas gitu soalnya. Oke, ada pertanyaan ini. Untung kalau sering terbangun pada malam. Ya sebetulnya kan kembali penjelasan yang awal tadi dulu. Terbangun, kita nilai lagi apakah itu sebetulnya kualitas tidur kita baik atau enggak. Karena kan tadi ada beberapa hal yang kita bisa nilai dari kualitas tidur yang baik. Ya, kalau memang derajat terbangunnya sering sampai lebih dari 1 kali, itu kan secara kualitas bisa jadi dia mengganggu kualitas tidur. Tapi kan penilaian yang lain juga banyak. Misalkan tidurnya berapa lama, bangunnya apakah tetap rasa baik atau tidak. Karena kan kualitas tidak hanya diukur pada saat tidurnya ya, tapi pada saat bangun juga harus dinilai. Nah, kemudian sering terbangun malam hari, apakah secara langsung berdampak terhadap kesehatan jantung? Ya sebetulnya kalau itu hitungannya 1 tambah 1 pasti 2, sebetulnya tidak demikian. Jadi kembali lagi bahwa sebetulnya kalau orang bicara penyakit jantung itu kan tidak mungkin single faktorial ya, pasti multifaktorial. Kita tidak bisa statement orang tidak ada penyakit lain, hanya murni gangguan tidur tok, terus tahu-tahu dia jadi penyakit jantung. Sebetulnya juga tidak. Jadi pasti kalau dibilang secara langsung apakah langsung dampaknya jelek terhadap kesehatan jantung, ya juga tidak bisa kita mention seperti itu. Tetapi kalau kita tidak aware sejak dari dini, usia masih muda tapi kualitas tidurnya sudah jelek, ujung-ujungnya yang beresiko tidak langsung ke jantungnya, tapi risiko untuk penyakit metaboliknya dulu yang keluar. Dia masih muda sudah hipertensi, masih muda sudah ada obesitasnya, nanti masih muda dia sudah kencing manis. Nah, ujung-ujungnya ketika penyakit metaboliknya ini di tanda kutip diborong semua, dan kita semakin dini kenanya, tentu saja peluangnya kita untuk ujung-ujungnya jatuh ke kondisi penyakit jantung jauh lebih besar. Jadi kalau ditanya secara langsung ya tentu saja tidak bisa langsung diukur ya.
Dan penyakit jantung itu tidak ada yang sifatnya akut langsung, pasti ada proses yang sifatnya perlahan tapi pasti itu terus-menerus. Makanya sebenarnya penyakit jantung itu namanya kronis. Dan tadi di slide juga sudah termention bahwa gangguan tidur mana sih yang sebetulnya akan menyebabkan penyakit jantung atau punya dampak ke jantung itu yang gangguan tidurnya kronis ya. Jadi bukan hitungan sehari, 2 hari, sebulan, enggak, tapi itu sering terjadi dan berulang ya. Jadi mungkin begitu. Jadi ujung-ujungnya tentu saja berpengaruh ke penyakit metabolik ya. Tapi kalau memang mulai dari sekarang kita evaluasi kok sering terbangun, ya kerjakan dulu sleep hygiene tadi deh. Paling gampang itu dicek dulu dari checklist sleep hygiene kita sudah kerjakan semua enggak? Jangan-jangan kita nggak bisa meninggalkan smartphone dari memulai tidur. Nah, itu bisa jadi hal yang sepele tapi kita masih kerjakan. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Eden. Mungkin dari Kak Tias ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak Tias atas pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Puput, di mana Kak Puput bertanya apakah penyakit asam lambung bisa berdampak ke jantung? Karena jika asam lambung naik, terkadang detak jantung juga tidak stabil. Silakan Pak untuk menjawab. Oke, apakah penyakit asam lambung berdampak ke jantung? Sebenarnya tidak sama sekali ya. Jadi jantung dan asam lambung itu adalah sistem organ yang berbeda, jalurnya juga berbeda. Ya, jantung itu sistemnya sistem sirkulasi yang berdiri sendiri. Kemudian kalau kita bicara lambung, lambung itu sistem pencernaan yang sama sekali tidak ada korelasi langsung, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa sebetulnya semua hal di dalam tubuh kita itu ada sistem persarafannya. Yaitu yang tadi saya bilang namanya sistem saraf otonom yang kita nggak bisa kontrol. Nah, kalau kita sedang merasakan hiperaktivasi, jadi peningkatan aktivitas dari saraf simpatis, ya adrenalinnya naik, ya. Salah satu yang bisa kita keluhkan, ya kalau di lambung, asam lambungnya jadi naik, ya. Nah, di sisi lain, asam lambung yang naik akan memicu gejala nyeri. Orang kalau nyeri, pasti akan meningkatkan aktivitas hormon adrenalin. Nah, adrenalin yang meningkat ke jantung, pasti denyut jantungnya jadi naik. Jadi nggak usah nunggu asam lambung saja. Jadi kita sakit apapun deh, kita pasti denyut jantungnya juga akan naik. Jadi dikorelasikan sebetulnya tidak. Jadi apakah kalau nanti sakit mah kronis jadinya sakit jantung? Enggak, sama sekali enggak sebetulnya. Cuman dua hal itu pasti ada faktor risiko yang mungkin ternyata kalau di routing sama. Misalkan orangnya stresnya tingkat tinggi. Nah, stresnya ini ngefek ke lambungnya, asam lambungnya jadi sering tinggi, tapi ke jantungnya juga tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung karena stresnya. Jadi bukan karena asam lambungnya, tetapi karena stresnya itu tadi. Jadi tidak ada korelasinya ya, tetapi bisa jadi dua hal itu terjadi bersamaan. Pas lagi sakit lambungnya, ya jadinya naik deh denyut jantungnya. Karena respon tubuh terhadap nyeri pasti denyut jantungnya naik ya. Mungkin gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Eden. Untuk Kak Puput, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak Puput. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Kak Raffi, di mana pertanyaannya yaitu apabila kita memiliki pekerjaan yang mengharuskan kita untuk berada di depan gadget terus-menerus, apakah ada solusi untuk memanajemen tidur agar jantung kita bisa sehat? Baik Bapak, silakan untuk dijawab. Nah ini sekarang yang saya tanya dulu, gadget terus-terusan ini berapa lama, jam berapa? Itu dulu saya pengen tanya. Dan gadgetnya gadget bagaimana? Karena kan sebetulnya tidak ada pekerjaan yang betul-betul mengharuskan kita itu seperti itu sebenarnya nggak ada. Bisa jadi kita merasa seperti kalau kita bisa jadi kita menyelesaikan pekerjaan kita yang harus dengan gadget
tapi tidak mengganggu waktu tidur kita, itu juga bisa. Jadi jangan pernah memandang atau bikin statement dulu, takutnya ini kerjaan saya, ini wajib nih. Padahal ternyata kalau kita nilai manajemen waktu kita yang jelek, yang harusnya kita tidur, kita malah ngerjakan pekerjaan. Di saat kita ada waktu luang yang lain, malah kita nggak ngerjakan. Nah, jangan-jangan itu sebetulnya. Jadi kalau saya solusinya ya bukan manajemen tidurnya, tapi manajemen dulu. Tadi kan sudah yang di materi kedua saya rasa. Jadi dalam 24 jam itu, kita harus tahu dulu, hari itu kita akan ngerjakan apa saja, itu wajib. Kayak saya misalkan, saya mau nggak mau tugas yang beneran nggak bisa tidur itu apa? Pas jaga malam. Pasti nggak tidur saya. Ya, karena kan memang harus jaga konsulen 24 jam. Pas malam kalau ada pasien gawat yang harus dihubungi, saya nggak tidur. Itu beda. Kalau memang pekerjaan teman-teman masih bisa dikerjakan jam paginya, terus pada saat jam terjaganya ya kerjakan itu. Jadi menurut saya sebetulnya yang di-manage bukan manajemen tidurnya, tetapi waktunya dalam 24 jam itu diatur baik-baik. Beda cerita kalau memang Pak Satpam, dia tugas dinas malam. Dia mau supaya bisa tidur, dia harus ngurus, nggak mau masuk malam. Kan nggak mungkin. Nah, kan beda kalau kasusnya seperti itu. Nah, tentu saja kembali lagi ke teman-teman lagi. Kalau misalkan itu tidak menjadi suatu keharusan dikerjakan malam, ya ubah. Kerjakan itu di jam saat teman-teman secara normal terjaga atau working hour. Ya, jadi itu. Kalau misalkan memang harus malam, ya coba dinego dalam satu tim. Kalau misalkan memang ada pekerjaan yang sifatnya IT lah misalkan. Saya juga punya kakak yang kerjanya di IT. Ada pas dia harus deploy malam. Tapi kan nggak mungkin tiap hari itu deploy gitu. Jadi itu jangan dijadikan excuse untuk kita menganggap bahwa yang bikin saya nggak bisa tidur karena kerjaan saya. Jangan-jangan sebetulnya itu excuse aja. Karena kita nggak bisa manage waktu dengan baik, cenderung pekerjaannya tergeser sampai malam baru dikerjakan. Jadi itu ya menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Eden dan terima kasih audien yang telah bertanya. Untuk sesi terakhir yaitu sesi pesan-pesan, silakan untuk Pak Eden menyampaikan pesan-pesan untuk kegiatan hari ini, Bapak. Oke. Untuk kesan-pesannya saya merasa senang ya, dalam artian ini satu sarana yang bagus ya, teman-teman yang masih usia muda punya komunitas yang baik ya, artinya komunitas yang bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan saya coba lihat di YouTube-nya teman-teman beberapa materi-materi yang sebelumnya pun juga ya, artinya itu bisa memberi pandangan yang berbeda, bisa menambah wawasan terhadap hal yang baru mungkin di luar penguasanya teman-teman, dan itu akan memperkaya teman-teman sendiri. Ini komunitas yang sangat bagus, jadi silakan terus digalakkan ya kegiatan semacam ini. Kemudian untuk pesannya sih terkait materi tadi ya, jadi sekali lagi mumpung kita masih muda, dan kalau kita sangkut pautkan dengan materi kedua bahwa cenderung anak sekarang ini kan dibilang workaholic, saya juga belum tentu ya teman-teman ini workaholic beneran atau justru seringkali kita ini terjebak di posisi tidak bisa memanage waktu dengan baik. Menurut saya sih lebih ke sana ya. Jadi sekali lagi waktu itu tetap semua orang sama, 24 jam. Nggak ada yang orang 24 jam, ada yang 28 jam, ada yang 20 jam. Enggak. Jadi setiap orang pasti punya waktu yang sama 24 jam. Tinggal bagaimana kita mengatur 24 jam itu akan kita kerjakan bagaimana, apa saja. Jadi setiap kita itu harus punya planning, itu wajib. Ya, karena nanti semakin kita bertambah besar, semakin kita bertambah tinggi, mungkin sekarang belum kerja, nanti udah kerja, tuntutannya berbeda, prioritasnya berbeda, nanti sudah berkeluarga, prioritasnya berbeda. Nah, itu tentu saja ketika ada perubahan kondisi setting itu, harus kita riset ulang, mana yang menjadi prioritas kita, mana yang nomor satu, mana yang important, mana yang urgent. Sehingga setiap hari sebelum melakukan kegiatan, kita sudah tahu hari ini akan apa saja, apa yang harus saya kerjakan. Itu jadi waktunya itu seolah-olah sudah kita tata sedemikian rupa, nggak ada celahnya. Ya, jadi jangan sampai yang harusnya pekerjaan bisa diselesaikan di jam kerja, malah kebawa sampai malam. Jadi sebetulnya gaya hidup sehat itu
Dan salah satunya sesuai dengan topik kita kan manajemen waktu tidur ya, manajemen waktu. Jadi tidur itu menjadi salah satu kewajiban, kebutuhan tubuh kita. Jadi jangan sampai kita mengambil yang seharusnya tubuh kita punya haknya untuk istirahat, malah kita gunakan untuk sesuatu yang harusnya bisa kita kerjakan di waktu yang lain. Ya, jadi tolong itu yang dipegang, manajemen waktu yang baik, ya skala prioritas. Ya tadi materi yang kedua juga sangat bagus kok ya, tinggal diaplikasikan. Mungkin itu ya pesan-pesan saya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Eden atas kesampaiannya. Hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian sesi bincang sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Eden dan Kak Amelia, yang telah berbagi ilmunya dengan kita semua. Serta terima kasih kepada audien yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seri berbagi bincang sore hari ini. Akhir kata, saya Lutfi Makfirailahi, selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kegiatan sore ini ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekian untuk hari ini. Saya mewakili relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eden. Izin live Terima ya. kasih audiens.